Iya parang nih. Allah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fi kulli lahzatin la adada khalqi wa ridha nafsi wa ومداد كلماتي في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى مكحولا ومختونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على النبي Ya
Allah, وبغض وكفور يا الله، لصالح الحق يجحد يا الله، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الهادي محمد يا الله، اختمي العمر بحسنى ويقين حين ينفاس، صل يا ربي وسلم على النبي وآله بلا عاد، صلى الله على محمد مرحبا يا صلى الله عليه وسلم مرحبا، صلى الله على محمد مرحبا يا الله، صل عليه وسلم مرحبا. Menjerit pada 4 keadaan. Ranna iblis arba'a rannat. Diriwayatkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis dan syaitan itu menjerit, menangis begitu kencang dikarenakan karena 4 keadaan. Yang pertama, ketika Allah Ta'ala usir dari surga menuju ke dunia. Ukhruj fa innaka rajim. Keluar wahai iblis dari surga karena sesungguhnya dirimu dilaknat oleh Allah. Ini pertama. Yang kedua, jeritnya iblis dan syaitan karena mendapatkan kepastian dari Allah bahwa iblis ini dijauhkan dari rahmatnya Allah. Artinya dijauhkan dari rahmatnya Allah, tidak mungkin iblis ini masuk surga. Pasti iblis ini masuk ke dalam neraka. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya dirimu wahai iblis aku laknat sampai hari kiamat. Yang ketiga yaitu turunnya surat Al-Fatihah yang sering-sering kita baca, yang dijadikan oleh ulama-ulama sesuai dengan hadis menjadi rukun daripada rukunnya sholat, surat Al-Fatihah. Ini ketika diturunkan iblis dan syaitan menjerit. Dan yang terakhir apa rawuh? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan lahirnya Rasulullah? Ini kita bicara ilmiah. Ada 2 pendapat. Cuma pendapat yang kuat itu pada tanggal 12 Rabi'inil Awal. Nah, seperti malam ini, tanggal 12 Rabi'inil Awal. Ini pendapat yang kuat. Ada pendapat ya yang bisa juga dijadikan sebagai patokan tanggal 7 Rabiul Awal. Tanggal pinten? 7. Kami di Hadramaut ya itu membuat maulid di pondok sebelum fajar tanggal 7. Nah, jadi sebelum fajar ya pas bertepatan tanggal 7 kami di pondok khususnya membuat maulid. Ya, mengikuti pendapat yang kedua. Selain itu ya juga pendapat yang kuat bisa kita amalkan yaitu bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'inil Awal, dan ulama menganjurkan setiap saat boleh kita membaca maulid. Maka
Makanya Al-Fakir berusaha sekuat tenaga kalau ada kesempatan, entah itu 1 bulan sekali atau itu entah setiap ketemuan 15 menit, kita manfaatkan untuk bertabarruk kepada Nabi Muhammad SAW, agar betul-betul majelis ta'lim kita dapat ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. 15 hari setelah kejadian Abraha dihancurkan. Makanya bahasanya Nabi lahir di tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah. Itu setelah Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Karena Abraha saat itu sedang melihat orang-orang di Yaman itu sama berbondong-bondong menuju ke kota Makkah. Dan Abraha ini orang Nasrani. Abraha tanya, mau kemana mereka? Mau ke Ka'bah. Mana itu Ka'bah? Mana? Mekah. Akhirnya liciknya daripada Abraha ini membuat Ka'bah baru yang lebih baik, yang lebih istimewa, yang lebih bagus daripada Ka'bah yang ada di kota Mekah. Tujuannya apa? Biar kaum muslimin kalau haji nggak ke sana, tapi kemana? Ke Yaman. Al-Fakir pernah datang ke Ka'bahnya. Sekarang dijadikan tempat sampah. Ya. Nah, itu singkat cerita, ya, ketika salah satu orang Arab itu dengar kalau di Yaman itu ada Ka'bah baru, ya untuk mongkok. Akhirnya datang dari Arab menuju ke Yaman, kemudian maaf mengotori Ka'bah dengan kotoran. Ka'bah di Yaman, Ka'bahnya Abraha. Setelah itu ditinggal pulang kemana? Ke Mekah. Tahu Abraha siapa yang ngotori? Maaf, orang Arab, satu orang Arab. Akhirnya jengkel, ingin balas dendam. Akhirnya berangkat Abraha dengan bala tentara yang dikendarai fil gajah, berbondong-bondong untuk ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Allah Ta'ala kirimkan burung. Kalau di dalam Al-Quran namanya apa? Ababil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlu arsala alaihim tayran ababil. Per ababil, ya, per burung itu dikasih oleh Allah Ta'ala 3 kerikil. Yang mana kerikil ini diambil dari neraka. 1 berada di mulutnya, 1 berada di kakinya, yang 1 berada di kaki kanan kirinya, jadi 3. Ya. Dan uniknya, ini burung tiba-tiba datang begitu saja, padahal saat itu gajah yang dikendarai oleh Abraha itu sudah tahu bakal celaka. Ini kadang-kadang hayawan lebih tahu daripada manusia. Makanya jangan heran kadang-kadang ada burung, ada ayam berkokok, itu menunjukkan malaikat turun. Cuma sing mangan ayam orang ngerti. Nah, makanya kita nggak boleh mencaci maki ayam, karena ayam membangunkan orang yang tidur. Anjing kadang-kadang berjeguk karena melihat syaitan turun. Ini kadang-kadang hayawan punya kelebihan. Ini gajah yang dikendarai oleh Abraha ini tidak mau melaju, Pak. Tidak mau, pengen muter balik terus, tapi dipaksa-paksa oleh rajanya. Akhirnya belum sampai ke Ka'bah, Allah Ta'ala kirimkan burung ababil. Uniknya, kata ulama al-sirah, setiap kerikil itu sudah ada nama sesuai dengan nama prajurit. Jadi nggak mungkin salah alamat. Jadi per kerikil itu sesuai dengan nama-nama tentara milik Abraha. Ribuan, Pak, puluhan ribu. Ketika diturunkan itu mulai dari kepala tembus sampai ke alat belakang. Dan ketika sampai ke alat belakang itu langsung kemudian berkeping-keping mati. Sedangkan Abraha matinya dalam perjalanan. Na'udzubillah tsumma na'udzu
Nah, kita kembali, itu setelah kejadian itu, hancurnya Abraha, itu 50 hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu Raja Abraha ini sempat duduk berkemah agak jauh dari kota Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya mereka ingin menakut-nakuti orang-orang Quraisy saat itu, dan di antara orang Quraisy ada datuknya Kanjeng Nabi yang namanya siapa? Oh, anak santri nggak tahu namanya datuk. Namanya sinetron apa? Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzainah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'adi bin Adnan. Ketua hafal, orang Islam ketua hafal. Masuk nasab Naruto dihafal ke. Nasab Nabi buat ngertos saya. Ini Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib itu punya hayawan ternak berupa unta di area padang pasir agak jauh dari kota Mekah. Akhirnya dirampas semuanya oleh Abraha. Ini Abraha sebelum masuk dirampas semua milik, diantaranya milik Abdul Muttalib. Kemudian datang informasi sampai ke Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, untamu dirampas tuh, ada kelompok dari Yaman dipimpin oleh Abraha. Berangkat Abdul Muttalib ini menuju ke Abraha. Abdul Muttalib ini orang yang ganteng, ya, jadi cahaya Nabi Muhammad SAW itu tampak dari mukanya. Itu kalau orang ketemu langsung tunduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Raja Abraha, raja itu saat itu berada di mana? Di kursi. Ketika datang Abdul Muttalib langsung bangun karena haibah wibawanya siapa? Abdul Muttalib, karena di dalamnya ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Ini belum kelahiran, ada barokah cahayanya. Akhirnya datang Abdul Muttalib, lalu kemudian mengatakan, wahai Abraha, kembalikan untaku. Kata Abraha, ajib, saya kira kamu datang di sini untuk menyuruh saya pulang supaya nggak menghancurkan Ka'bah. Ternyata kamu masih butuh apa? Unta. Kamu orang mulia, orang istimewa, kok masih butuh unta? Apakah lebih mahal harga untamu dengan Ka'bah yang akan saya hancurkan? Cerdas jawabannya Abdul Muttalib. Hai Abraha, kalau unta milik saya, kalau Ka'bah milik Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Adzan sudah tiba. Bentar lagi saya ngisi di Al-Ikhlas. Ya, Masya Allah. Tambah sedikit ke? Lagi seru ini. Seru-seru nih. Kata Abdul Muttalib, ya, kalau unta milik saya sahibul ibil, saya milik unta. Mana unta? Unta saya, kau rampas. Adapun Ka'bah itu bukan milik kami, milik Allah. Itu urusannya Allah. Memang betul, Pak. Akhirnya dikembalikan sama Abraha karena cerdasnya Abdul Muttalib. Namanya orang kufur, Pak, buatan iman, Pak, berangkat menghancurkan. Ka'bah, rumahnya pangeran, habis dihancurkan. Kekuatan apa yang dimiliki? Akhirnya turunlah yang namanya burung ababil, dan itu 50 hari setelah kejadian itu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, malam ini menurut keterangan ulama malam yang paling afdal, paling paling istimewa, bahkan lebih afdal daripada Lailatul Qadar yang diterangkan dalam Quran, khairun min alfi syahr. Kok sakit? Kalau jawab 2 menit secara singkat. Pertama, monggo dicek kapan Lailatul Qadar tiba, kapan adanya, sebelum Nabi atau setelah Nabi? Ayo, setelah Nabi. Sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi wujud, enggak ada Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar datang itu memang hadiah dari Allah untuk Kanjeng Nabi. Artinya gini, kalau tidak ada Kanjeng Nabi, maaf, surga tidak ada. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi,
maaf nggih, kula panjenengan nggih mboten wonten. Kalau nggak ada Nabi, semua syariat pun tidak akan ada. Nggak ada istilah masjid, masjid al-alim, nggak ada. Berarti semuanya bersumber dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, saya singkat ini pun dua sebab mohon. Sebab yang kedua, Lailatul Qadar itu mulianya karena turunnya malaikat. Jadi malaikat berturun-turun ya, sampai fajar diterangkan dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabb min kulli amr salamun hiya hatta. Jadi Lailatul Qadar menjadi mulia, lebih mulia 1000 bulan karena banyaknya malaikat. Maaf, bisa dibandingkan antara malaikat dengan Nabi, kira-kira mulia siapa? Sepakat ulama para anbiya mursalin lebih mulia daripada para malaikat. Mudah-mudahan kita semuanya di malam ini bisa mensyukuri hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 menit amalan yang paling afdol di malam hari ini yaitu mempersiapkan untuk menjemput kedatangan Nabi Muhammad dengan memperbanyak kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, secara khusus sholawat Ibrahimiyah yang dibaca ketika tasyahud akhir. Berapa kali tergantung, monggo bebas, mau 1000, mau 2000, mau 3000, perbanyak sholawat. Mudah-mudahan majelis taklim kita diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan kita doakan mudah-mudahan yang infak, yang sedekah, insyaallah rezekinya dilancarkan oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah, rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sambung doa, monggo. Monggo ya. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اوصنا ان اشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الفاتحة.